ISI Yogyakarta dalam acara program pengabdian masyarakat pelatihan seni rupa sebagai sarana pengembangan karakter dan kepribadian untuk anak-anak di Desa Panggung-Harjo. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dong. Untuk memulai acara bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Cukup? Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo, yuk kita berdiri yuk. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mengawali acara pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dan juga ingin tahu sebetulnya hari ini itu acara apa. Untuk itu kami mohon dengan hormat Ketua Pelaksana untuk program pengabdian pada pagi hari ini kepada Dr. Budi Irawanto SIPMA, disilakan. Kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih Mas Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik yang tersayang. Pagi ini kita berkumpul di Galeri RJK Tamsi ISI Yogyakarta. Kita akan menyelenggarakan acara yang judulnya ini bagian dari program pengabdian masyarakat dari program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, yang pagi ini kita berkolaborasi ya dengan banyak pihak, yaitu Galeri RJK Tamsi, kemudian program tata kelola seni, kemudian juga dengan Jogja Disability Art ya, Mas Butong nanti yang akan juga memimpin workshop, kemudian juga dengan festival Ruang Anak yang Bapak Ibu bisa saksikan juga beberapa karya yang juga dipamerkan di sini juga. Jadi kita sengaja membuat acara workshop seni rupa. Dalam hal ini nanti workshopnya secara spesifik adalah workshop tentang batik berintang tepung gitu ya, yang nanti workshop ini diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk pengembangan karakter kepribadian dari anak-anak penyandang disabilitas, yang kita memilih tempat di
Desa Panuajo ya, tempat galeri Katamsi ini ada. Nah, ini program yang dilakukan setiap tahun dari Universitas Gadjah Mada untuk memberikan kontribusi atau sumbangan kepada masyarakat. Mengingat karena program studinya ini adalah pekajian seni pertunjukan dan seni rupa, ya, kita akan melakukan program yang ada hubungannya dengan pengembangan seni rupa, dan kali ini kita berfokus kepada anak-anak penyandang disabilitas. Di UGM sendiri kita sudah beberapa kali menyelenggarakan acara yang berkaitan dengan teman-teman difabel, ya. Kita pernah membuat seminar internasional, kemudian kita juga melakukan beberapa kali diskusi. Yang intinya adalah kita ingin kampus itu sendiri, ya, dalam itu UGM bisa memberikan juga kontribusi secara langsung ke masyarakat, dan kita fokus terutama ya pada pengembangan penyandang disabilitas. Nah, siang ini nanti kita akan ada program workshop batik tentang tepung, ya, nanti kurang lebih mungkin sekitar 1 jam. Setelah itu sembari anak-anak mengikuti workshop, nanti Bapak Ibu bisa tetap di sini untuk kita ada acara bincang-bincang, ya. Ada bersama dengan Bu Dr. Hilda Ismail, beliau dari Fakultas Farmasi di UGM, nanti akan bicara tentang kesehatan, perawatan anak penyandang disabilitas. Nanti saya juga akan menjadi pembicara, terutama melihat hubungan antara seni dan disabilitas. Kemudian nanti juga ada Pak Bimo, ya, dari Desa Panggung-Harjo, yang mungkin nanti akan berbagi tentang pengalaman melakukan program-program yang mendukung desa inklusi, ya, di Panggung-Harjo ini. Acara kita nanti semacam itu. Jadi setelah anak-anak selesai berkarya, nanti karya itu akan langsung kita eksibisikan di depan. Sudah disiapkan untuk panel untuk memajang karya anak-anak. Jadi nanti setelah itu kita sementara karya itu ditata, nanti Bapak Ibu bersama putra putri bisa berkeliling untuk menyaksikan pameran dari Festival Ruang Anak ini, dan setelah itu kita bersama-sama akan menyaksikan karya yang sudah dipajang di depan. Jadi kurang lebih moga-moga kita bisa selesai di pukul 12 sehingga tidak banyak menyita waktu Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang ada ikut di dalam acara ini. Kira-kira dari saya kurang lebihnya demikian. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu serta adik-adik untuk berpartisipasi di acara pelatihan seni rupa atau workshop seni rupa sebagai sarana pengembangan karakter dan kepribadian anak-anak penyandang disabilitas. Semoga acara ini memberi manfaat kita bersama, dan semoga kita bisa terus-menerus melanjutkan acara ini, ya, ke depannya, dan moga-moga di program-program pengabdian kepada masyarakat ke depan kita bisa terus bekerja sama. Terima kasih sekali lagi juga kepada semua pihak yang sudah membantu ini di Prodi Tata Kelola Seni, kemudian Galeri RC Katamsi, Jogja Disability Art, Festival Ruang Anak, kemudian juga termasuk dari pemerintah kelurahan Panggung-Harjo. Selamat mengikuti workshop pelatihan batik tentang tepung, dan setelah itu nanti kita akan bersama-sama menyaksikan eksibisi atau pameran dari karya-karya yang sudah dibuat oleh adik-adik. Dan sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Adik-adik sudah tidak sabar mau berkarya, ya. Yuk silakan ikut Om Butong untuk pergi berkarya di ruangan sebelah. Ayo silakan berkarya. Dipakai saja Pak Bimo.
anak-anaknya silakan monggo. Mari Pak, silakan Pak Bimo. Monggo silakan. Silakan. J, Bapak Ibu kita lanjutkan ke acara diskusi ya. Mungkin beberapa masih mengantar anaknya, tapi kita segera melanjutkan ke sesi acara berikutnya yaitu diskusi. Monggo silakan. Monggo silakan Ibu. Silakan Pak Bimo bisa duduk di depan ya bersama Mas Budi Irawanto. Ibu Hilda, monggo Ibu silakan duduk ya. Baik Ibu, saya sudah utus mahasiswa untuk menjemput Ibu, tapi tampaknya Ibu sudah datang duluan. Baik, sambil menunggu beberapa Bapak Ibu yang sedang menyiapkan anaknya, saya umumkan jadi nanti Bapak Ibu setelah anak-anak berkarya, itu Bapak Ibu kami persilahkan untuk mengajak anak-anaknya menyaksikan pameran dan mengambil snack terlebih dahulu di depan ruang pengelola, di pintu aksesnya lewat sana. Nanti setelah melihat pameran, kita akan langsung ke acara peresmian pameran anak-anak. Jadi karya anak-anak hari ini langsung akan di-display, kami sudah siapkan. Langsung kita resmikan dan silakan dapat mengambil makan siang. Jadi Bapak Ibu yang ada di melihat pameran di lantai dasar, kami undang nanti segera naik setelah paling 30 menit menyaksikan pameran. Lalu kita akan bersama-sama meresmikan pameran untuk anak-anak kita. Jadi nanti bersama-sama kita akan buka langsung pamerannya. Sebentar, saya setting terlebih dahulu. Cek, iya. Cek. Nampaknya ini terlalu keras. Cek, satu. Iya, kita masih menunggu dari ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang memastikan anak-anak. Excited sekali. Sambil menunggu mungkin kita bisa berkenalan dengan ibu siapa dan dari mana ibu? Ibu Desi dari tinggalnya di? Saya Desi, saya tinggal di Jogja di tempat rumah. Saya Anda, tapi hari ini tidak ikut karena belum pulang dari live-in di Desa Berayu. Oh, Yang ini 3 hari. oke. Wow. Terus saya memang sering ikut kegiatan yang diselenggarakan. Ikut Mas Butong. Oke. Jadi relasinya Mas Butong ya. Karena Mas Butong juga sering mengadakan pamiyatan setiap tahun. Ji, betul penglihatan. Terima kasih. Baik, Ibu Desi, selamat datang. Monggo Ibu, kita bisa berkenalan singkat. Ji, namanya terus dari mana Ibu? Perkenalkan nama saya Putari, ya dari Kalibin. Bawa anak 1, 2? Dua anak saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ibu, berikutnya. Oh, dari Kota Gede. Baik, Ibu, berikutnya. Perkenalkan nama saya Putari dari Napale. Saya Jalan Kemojo. Jalan Kiai Mojo. Wah, rumah ini sudah ada sewa. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iris. Mama dari Indonesia. Tinggal di Taman. Amanan betul. Jadi, Ibu monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaten, orang tua dari Maria dan Rahma dari Gamping. Dari Gamping. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang tua dari ibu yang masyarakat. Saya berkeluarga di Bauran, Kleret, Bantul. Oh, dari Kleret. Wah, dari warga sekitar di Bantul. Monggo Ibu berikutnya. Perkenalkan saya Anda, ibu dari Siva. Nama saya Jakarta.
Jangkal KM 12. Wah, tetangga saya di Patung, Bu. Beli di Jalan Kaliurang. Kecil dari Oh, pasar Jangka. Saya lewat kalau mau ke kampus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nadia Mutina dari Ahmad Ataina Indonesia. Kami beralamat di Wedomartani, Sampak Sayang. Wedomartani. Wow, selamat datang. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Teguh Hartono, orang tua dari Arsi Jari Wirasakti. Nama saya Pringgulo Jarum Satu Bengkulu. Pringgulo, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suami istri saya, ayah dari pemerintah daerah Rizki, Wedomartani, Sonoan Raja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia. Oh, mikrofonnya J. Iya. Nah, Bapak Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita di hadapan Bapak Ibu semuanya yang hari ini akan sharing dan kita akan bersama-sama ngobrol bareng. Ini beliau-beliau ini pemantik diskusi ya. Yang pertama telah hadir bersama-sama dengan kita dari program studi pengkajian seni rupa dan seni pertunjukan UGM, Dr. Budi Irawanto, SIPMA. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Juga telah hadir bersama-sama dengan kita, beliau pakarnya farmasi ya, Ibu Dr. Hinda Ismail, MSI Apoteker. Kita beri tepuk tangan, selamat datang Ibu Dr. Hinda. Dan, nah yang punya rumah di Panggung Harjo ini kan dusun Panggung Harjo, beliau dari Desa Panggung Harjo, Bapak Hosni Bimo Wicaksono Ayoni. Kita beri tepuk tangan yang paling mulia Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan ngobrol tentang seni dan disabilitas. Bagaimana kemudian anak-anak disabilitas punya hak yang sama, termasuk dalam bidang seni, dan bagaimana pemanfaatan seni untuk kehidupan penyandang disabilitas ke depan, untuk dia tetap bisa berkarya, tetap bisa berekspresi, dan syukur-syukur malah bisa hidup dari dunia seni. Kita beri kesempatan terlebih dahulu pada Dr. Budi Irawanto untuk menyampaikan materinya. Mas Sukat, apakah bisa di setting LCD-nya? Iya. Sambil menunggu LCD, monggo bisa disampaikan lebih dahulu. LCD bisa di depan sini Mas Sukat, terus tembak ke layar. Yes. Oke. Jadi atau segitu juga nggak apa-apa, Mas Sukat. Tapi ini di full screen. Oh, masih bisa naik lagi? Butuh ganjal untuk lebih tinggi lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi hari ini saya sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Saya buat ini jangan kan ini kuliah. Jadi ini biar gampang aja kalau obrolan saya mungkin susah diikuti, bisa dibaca dari slide di depan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan singkat saja bicara tentang hubungan atau kaitan antara seni dan disabilitas. Jadi kita tahu bahwa kalau kita berbicara disabilitas itu sebenarnya sisi-sisinya atau aspeknya, dimensinya itu sangat luas dan sangat kompleks gitu ya. Karena itu disabilitas bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya yang sering kali dilihat dari aspek kesehatan, kemudian dilihat dari aspek sosial, gitu kan, termasuk juga dari pendekatan ekonomi, gitu. Misalnya bagaimana disabilitas itu, misalnya penyandang disabilitas bisa diberikan kemampuan untuk juga bisa menghasilkan income dan seterusnya. Gitu. Tapi yang jarang dilihat adalah bagaimana pendekatan atau sudut pandang kebudayaan atau kultural dalam melihat disabilitas ini. Padahal kalau menggunakan pendekatan ini, maka disabilitas itu bisa dilihat ya, lebih utuh dan dikaitkan dengan aspek-aspek sisi kemanusiaan. Nah, seni itu bisa menjadi salah satu ruang maupun sarana untuk memahami disabilitas, dan di sisi yang lain juga dia membantu untuk menguatkan atau membentuk identitas dari penyandang disabilitas serta solidaritas gitu ya. Jadi melalui seni sebenarnya bisa dituangkan atau diungkapkan, diekspresikan ya, apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kerisauan ya, melalui gambaran secara artistik gitu ya. Dan di sana juga sebenarnya apa yang menjadi aspirasi ya dari penyandang disabilitas termasuk adik-adik itu akan muncul di dalam seni itu. Ada juga yang melihat bahwa seni ini juga bisa menjadi sarana kalau pakai bahasa anak sekarang itu healing atau terapi. Jadi tapi sebenarnya peran seni bisa lebih besar dari itu. Oke, sebelum saya masuk ke fungsi seni dalam kaitannya dengan disabilitas, sedikit ini kita melihat bahwa mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ini ya, masih banyak sebenarnya kurang lebih pandangan ya. Komposisi makanan diberikan. Jadi makanan berserat cukup akan kebutuhan cairan itu untuk mencapai konsumsi. Kemudian itu tadi, karena setelah selesai masa penetrasi, maka kemudian pencernaan yang lambat itu membuat penyerapan menjadi lebih bagus, maka risiko terjadinya obesitas ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Maka hindari makanan yang manis-manis, kalori tinggi, makanan cepat saji, junk food dan sebagainya, karena dia mengandung kalori tinggi dan ini bisa memberikan risiko obesitas. Ya, kita tahu ketika ada obesitas maka kemudian kan gerakan menjadi lambat dan sebagainya, ya itu akan menghalangi aktivitas. Ada yang perlu mendapat perhatian gitu ya. Jadi mungkin sudah saya sampaikan, pada bayi akan ada kesulitan pemeriksaan ASI atau matematis, sehingga biasanya rentan anemia atau diabetes. Sehingga ini biasanya kalau dipantau oleh dokter pada usia ini, ketika terlihat ada kecenderungan anemia, maka si ibu atau bayinya akan bisa dibantu dengan pemeriksaan SI ya, atau mengatasi, karena memang ada sesuatu yang menyebabkan ada kekurangan. Kemudian untuk usia ini berikan makanan porsi kecil tapi padat kalori, karena itu tadi kemampuan dia untuk menyerap kalori kurang pada usia-usia di bawah 1 tahun. Pada usia besar ada kecenderungan obesitas, pencernaan lambat, penyerapan lama, maka di atas 6 tahun hindari makanan yang manis-manis, makanan cepat saji, saya sampaikan. Banyak berikan makanan sayur. Risiko konstipasi atau sembelit, berikan makanan berserat, cukup minum buah sayur-sayuran.
Nah, kemudian kemungkinan hipotiroid, ya, hipotiroid adalah salah satu hormon yang pembuatannya itu tergantung pada keberadaan yodium. Sehingga di sini perhatian kita adalah kita memperhatikan kecukupan asupan yodium. Karena beriodium digunakan, kemudian makanan seperti lauk juga harus diberikan semakin supaya kekurangan yodium ini bisa dicegah. Dan ada lagi yang disebut dengan penyakit celiak. Ditemukan ada beberapa anak dengan sindrom itu ada kelainan pencernaan yang dia tidak tahan terhadap gluten, ya. Gluten itu salah satu komponen di dalam tepung, ya. Sehingga kemudian mungkin perlu hati-hati pada usia di bawah 24 bulan sebaiknya memperhatikan makanan yang diberikan bebas gluten atau tidak, karena kita tidak tahu dia akan berisiko atau tidak, tapi hindari saja. Nanti di atas usia 24 bulan ketika pencernaannya sudah lebih kuat dan mungkin kita bisa lebih bebas memberikan makanan. Itu tadi beberapa perhatian dan gizi dan makanan yang mungkin perlu kita perhatikan pada anak-anak dengan sindrom. Kalau Pak Budi tadi masih sempat bikin rangkuman ya Pak ya. Sebenarnya nggak ada rangkumannya, kita langsung diskusi saja. Jadi yang terakhir terima kasih, semoga bermanfaat. Saya sampai sini kaget tuh, kok udah terima kasih nggak ada kesimpulan. Jadi mudah-mudahan itu memancing kita bisa diskusi sejauh yang saya bisa jawab, kalau tidak demikian Mas. Terima kasih Bu Hilda, kita beri tepuk tangan untuk Bu Hilda. Wah, ini komplit nih hari ini. Setelah kita ngomongin soal seni dan bagaimana teman-teman disabilitas dan kesenian, sudah membicarakan kesehatan dan juga kita akan membicarakan soal lingkungan. Nah, ini kebetulan ada dari Desa Panggung Harjo, desa yang inklusif. Di tahun dapat penghargaan tahun berapa Pak Bimo? 2017 sebagai desa yang inklusif. Desa inklusif sendiri itu sebetulnya apa sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk bisa berbagi sharing pada pagi hari ini. Kami di Desa Panggung Harjo, sebelum nanti kita bicara soal desa inklusi, dan kemudian sebenarnya apa namanya praktek-praktek yang kita lakukan, bahwa Panggung Harjo itu sebuah desa. Kalau di sini satu dari 75 desa di Bantul. Nah itu sejak awal kita memang memaknai desa ini kan satu dari lingkungan atau satu wilayah yang secara pemerintahan mereka pemerintahan yang paling bawah, ya, yang terkecil dari teman-teman disabilitas juga punya ruang berekspresi dan bisa diapresiasi. Kita buka ruang diskusi, monggo ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang diskusi kita ini. Karena anak-anak sudah selesai berkarya, jadi kita setelah ini tinggal display. Jadi setelah diskusi selesai, kami persilahkan untuk lihat-lihat karya di bawah. Bapak ibu bisa di depan juga ada workshop, bisa lihat-lihat nanti kembali jam 11:30. Jadi sekitar 25 menit lagi sudah bisa kita buka pameran kita, karya anak-anak sudah nanti akan terpajang dan terdisplay. Monggo kita buka, adakah yang ingin bertanya atau memberikan pendapat? Monggo Ibu. Wah, antusias sekali. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk Bu Hilda. Di sini? Ya, untuk metabolisme anak. Kan tadi untuk balita ya kayaknya yang dipaparkan. Kalau menurut saya kok apakah itu benar atau enggak ya? Saya terapkan untuk anak saya sampai ini yang besar ini sudah 17 tahun. Jadi untuk makanan manis sama coklat itu sudah saya titeni dari kecil itu kalau makan terlalu ya itu cenderung aktif. Makanya saya itu selain terus ini problem makanya lagi itu susah minum. Nah itu untuk memacunya gimana ya? Jadi saya itu banyak, tapi kalau lagi harus banyak itu satu botol 500, tapi itu tahu, tapi
dulu nggak mau, sekarang udah mau. Terus seperti yang dipaparkan Ibu tadi, susah minum, terus penyerapan ASI itu sulit. Dulu kan aku lahirnya prematur, terus sampai usia 2 bulan menemukan minum ASI dipakai sulit. Itu memang aku kecil sampai usia 5 tahun itu cenderung anemia buncit, jadi dikiranya pendarahan gimana, jadi minum apa itu heron ini. Terus sekarang itu juga memang sekarang sudah sudah dewasa, jadi nah ini waktu kalau menjelang menstruasi itu juga sudah kayak normal juga ya, jadi emosinya cenderung naik. Nah itu kadang saya paling mungkin bisa nggak untuk menekan emosinya itu dari makanan itu. Langsung saja nih. Terima kasih Ibu. Saya coba jawab nih, kita belajar bersama-sama. Teman-teman, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu, dan saya rasa ini bisa juga sharing ya dengan ibu-ibu bapak-bapak. Memang adik-adik yang sindrom itu unik salah satu dunia. Jadi tugas pertama sebagai orang tua itu adalah anak ini yang mau seperti Ibu tadi memperhatikan kalau Ibu makan manis, ternyata aktivitasnya naik. Itu sudah kelihatan. Oh, kira-kira memang kemampuan dia nyerap glukosa itu gede gitu ya. Jadi dengan makan manis aktivitasnya gede, ya tenang dan sebagainya, sehingga itu bisa dilakukan. Saya ingin menekankan satu poin ini, yang barangkali ini sangat tepat untuk menentukan apa yang responnya lalu bicara. Dan ini mungkin itu karakter dari masing-masing anak kita. Dan kemudian mengenai kekurangan air tadi, kalau bagaimana meningkatkan kalau memang dia belum minum ya tidak bisa dipaksa ya Ibu ya. Kebutuhan untuk memiliki hal yang bisa atau kemudian jadi relasi dan sebagainya tidak seperti itu. Tapi selama itu artinya kondisi seperti itu sudah cukup pengertian, sehingga dia juga nggak minum banget karena dia nggak haus. Jadi selama dia nggak ada seperti ada apa, dia sudah mungkin tapi kalau mungkin itu bisa itu masih kurang. Nah mungkin caranya ya syukur kalau dia sekarang sudah suka makan berdua, kita banyak orang kemudian makan berdua. Kalau saya lihat dari ada masalah. Dan kalau kita menargetkan maksudnya dan dia tidak mau, mungkin memang kemudian tadi untuk emosi ya ada sih Bu obat itu, tapi kan nggak bagus sih. Mungkin dia ini sedang berubah dari fase anak ke fase besar ya, dia mulai melihat dunia itu dengan cara yang lain. Sehingga kadang-kadang sama emosi itu adaptasi Bu lama-lama nanti kan dia mungkin di sini sudah bisa seorang bagus ya Mas Bu ya. Jadi mengendalikan itu sudah mengarahkannya ke seni. Jadi karena memang seperti anak puber juga kan gitu kan ya, macam-macam gitu ya, kita bisa dididik gitu. Nah mungkin bisa diarahkan, itu bisa melihat sebetulnya mana sebenarnya coba diarahkan. Iya, nah mungkin bisa tinggal di komentar. Kan ya Bu, mudah-mudahan bisa. Iya betul, jadi seninya bisa nggak harus seni rupa ya, bisa nyanyi, bisa menggambar, tergantung nanti kalau ibu bisa menari ini dia paling suka itu di mana sih, karena kan seni itu menampung semua emosi ya, sedih, senang, apa gitu kan, kita dengan lagu-lagu kan juga itu seluruh ekspresi dari emosi itu ada semua di situ, dan memang dengan
memberi wadah duduk ekspresi itu, maka akan luapan energi dari kalian itu menjadi terhapus. Saya kalau stres juga gagal, kalau stres itu gagal. Oke, tadi ada beberapa ya. Mic-nya Bapak di depan ini. Duluan. Agar luar dulu saya mau bertanya pada Bu Hilda, ini berkaitan dengan ini bukan yang jorok nih. Saya itu punya masalah dengan BAB anak saya. Apakah itu termasuk wajar ataukah tidak? Nora itu sekarang umurnya sudah 10 tahun, cuma belum bisa makan nasi, jadi dia masih makan di bubur yang itu pun bubur yang saya blender, nasi, sayur, ikan saya blender yang halus. Kalau saya teksturnya saya keraskan sedikit, saya ada nasinya gitu, dia langsung mama kenyang, dia nggak akan mau makan. Kemudian sudah 6 bulan ini saya terapi di Bethesda, terapi bicaranya saya ganti terapi makan. Kalau di rumah sakit bisa makan, saya diperlihatkan ini mau makan. Tapi begitu sampai rumah saya ulang, persis seperti yang dilakukan terapis tidak berhasil. Jadi makan itu nasi bisa ketelan, sayur beda bisa ketelan, tapi cuma 1-2 sendok aja. Nanti kalau dikasih ayam, nanti ayamnya masih di dalam mulut. Itu soal makan itu. Kemudian yang kedua BAB-nya itu kok sampai sekarang dari dulu. Saya tuh baru menangin orang tuh waktu habis lahiran itu bisa BAB yang lurus gitu ya. Tapi setelahnya dia BAB-nya pindah kayak indah itu Bu, jadi bulat-bulat gitu. Itu apakah saya harus mengkhawatirkan karena sudah 10 tahun BAB-nya seperti itu. Kemudian dia tidak mengkonsumsi susu sapi, tapi dia susu kedelai setiap hari saya bikin sendiri, bukan yang awetan. Jadi saya bikin susu sendiri, bubur sendiri. Tapi kenapa BAB-nya itu? Apakah memang karena proses penyerapannya atau saya harus khawatir karena BAB-nya kok seperti itu? Jadi matur Ibu Sinten ya. Oke, saya coba ya. Itu tak pertanyaannya itu dokter itu. Tapi saya coba diskusi nanti mungkin kita bahas. Baik, mengenai kesulitan makan ya, memang kita alami. Jadi karena biasanya ada dominasi dalam itu ada perbedaan pada konstruksi mulut ya. Mungkin di sini kaitannya dengan otot mulut ya. Dia biasanya lemah. Itu kan otot mulut itu kan yang akan mendorong ke dalam ya. Sehingga memang mungkin sampai usia ini sekuat itu belum cukup. Jadi memang ibu perlu telaten masih mengharuskan. Nah kalau misalnya makanan-makanan untuk seperti protein, maksudnya kasih daging itu kan ingin memberi protein itu belum bisa masuk. Sekarang sudah ada juga produk-produk susu yang mengandung protein itu ya Bu ya. Mungkin bisa diselungi dengan itu gitu, sehingga proteinnya bisa masuk. Ya tidak harus terus-menerus, tapi sekiranya dirasa perlu begitu. Kalau tidak batuk pilek, kadang-kadang minum susu protein itu kan rasanya enak ya. Kalau saya dulu suka saya kasih es itu ada yang rasa strawberry, tapi dia minumnya enak. Jadi untuk kebutuhan protein itu memang bisa diganti dengan lain yang masih cair. Ya, saya bilang tadi untuk adik-adik yang sindrom Down itu kan unik antara satu dengan lainnya beda-beda. Ada yang perkembangannya cepat, ada yang lambat. Kita sebenarnya memantau dan mengikuti adaptasi dulu. Kemudian untuk BAB yang keras tadi, seperti juga kalau kita orang dewasa kemudian menjadi sembelit, itu kan biasanya kalau sudah beberapa hari tidak ke belakang. Kenapa kalau beberapa hari tidak ke belakang jadi keras? Karena di dalam usus bagian bawah itu kan ada proses penyerapan air ke dalam. Jadi dari kita biasanya sampai di usus belakang itu dia masih belum keras. Tapi kemudian ada yang namanya reabsorpsi yang kemudian setelah lama-lama kalau kelamaan tidak dikeluarkan juga itu maka dia akan jadi keras, jadi kecil-kecil ya, karena akhirnya dia masih selesai. Nah, jadi yang terjadi pada ibu itu menjadi
mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Kan kalau kita bayangkan berarti proses apa kita bayangkan bagian sana ya, nanti potong-potong itu mungkin aku harus banget mungkin loh ya. Tapi kalau ibu sama aku setelah berapa tahun mungkin bagus juga diperiksakan. Karena misalnya ada kelainan pada usus besar itu salah satu tandanya kemudian bentuk fesesnya yang kecil gitu ya. Itu ketika ada kecenderungan kolon atau apa. Jadi kalau itu lagi mungkin bisa itu juga masalah, bisa dikontrolkan. Bisa dilihat dengan USG atau apa misalnya ada gitu. Saya mau ngomong tentang yang berhubungan dengan sini dan kesehatan. Untuk Mas Pak Budi, saya ingin seni dan budaya. Apakah bisa merubah karakter anak atau membentuk karakter anak menjadi lebih baik dari mulai temperamen menjadi tidak baik. Dan untuk ibu sekalian, saya tanya tentang paracetamol itu. Anak saya sangat peka sama paracetamol. Kalau di sini paracetamol satu langsung minum. Tapi apakah setelah paracetamol sangat mempengaruhi tidak untuk hati atau pankreas? Karena saya tahu terlalu banyak pusing makan paracetamol. Dokter kalau memberikan itu, apakah tidak efek panjangnya tidak berpengaruh untuk sama pengalaman anak saya dulu waktu kecil memang sulit minum. Tapi sama istri diakalin. Jadi kalau makanan selalu dikasih sop dan nasinya lunak gitu. Dan alhamdulillah setelah umur 8 tahun dia sampai sekarang suka minum. Terima kasih. Terima kasih. Saya dulu nih Bapak sebelum lupa pertanyaannya. Menarik sekali soal paracetamol. Saya tadi juga baru ingat ada yang mungkin saya perlu sampaikan. Jadi pertama begini, kita lihat pada proses pencernaan yang lambat, sehingga kemudian sari-sari makanan itu tersimpan lama di dalam tubuh. Artinya proses metabolisme juga mungkin lambat. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah untuk memberikan obat-obat kepada adik-adik dengan sindrom Down ini, apabila tidak dengan resep dokter kita kasih obat sendiri itu mungkin dosisnya dikurangi dari dosis normal. Karena dengan proses yang lambat, penyerapannya akan jadi lebih banyak. Itu mungkin kadar obat dalam darahnya akan bisa lebih tinggi daripada sehingga mungkin baiknya kalau akan memberi obat kita jangan kasih dosis full, tapi kita 3/4-nya itu secara umum ya. Nah kemudian untuk paracetamol itu relatif aman. Yang saya tahu untuk dosis yang bisa menyebabkan kerusakan itu kalau sehari minum 2 gram selama sekian hari, sekian bulan. Itu baru pada penyebab uji ya Pak ya. Jadi baru kemudian kelihatan ada kerusakan pada hepat. Jadi untuk penggunaan paracetamol yang tidak sampai itu tidak akan akut menyebabkan kerusakan. Tetapi ketika dia terus itu memang akan memberikan bagaimanapun tubuh akan menyesuaikan dengan sesuatu. Jadi kalau misalnya memang perlu paracetamol mau tidak apa-apa, mungkin dosisnya agak kurang sedikit, tetapi juga jangan terlalu sering. Tetap kita ingin mempertahankan supaya karena apa? Seperti saya bilang tadi, anak per anak itu kan unik. Mungkin di formula umumnya, di rumus umumnya aman gitu, tapi kita nggak tahu kan bagaimana sistemnya. Nah yang menarik perhatian saya adalah malah kenapa dia harus sering-sering minum paracetamol. Oh, terlalu aktif, terlalu capek. Oh gitu, ya. Baik, berarti memang di metabolismenya ada yang beda ya Pak. Kalau seperti itu saya rasa memang baiknya nanti dikurangi. Apa diselang-seling, tidak paracetamol terus. Bisa pakai mas, hepatan, paracetamol itu dan itu tadi kalau kemudian pusingnya karena aktivitas tinggi seperti itu tadi berarti makanannya biar terlalu banyak karbo, terlalu banyak gula sehingga energinya banyak.
Mungkin ini dilihat dari berbagai sisi. Baik, Pak, saya akan langsung saja. Terima kasih Pak pertanyaannya, bahwa kalau kita melihat diri kita sebagai manusia ini kan unsur-unsurnya banyak Pak ya. Ada unsur-unsur yang kaitannya dengan alam, dengan kognitif, tapi juga ada unsur yang kaitannya dengan emosi, dengan afeksi ya. Dan seni itu sebenarnya mengolah aspek-aspek yang kalau mungkin dalam bahasa Jawa itu rasa ya. Maksudnya memperhalus rasa, dan di situ kaitannya dengan kepekaan, empati, kemudian juga sikap terbuka atau toleransi gitu ya dengan pihak lain. Karena seperti itu juga mau nggak mau ya, dulu waktu anak saya kecil itu dia punya, anak saya perempuan punya tendensi agak hiperaktif gitu ya, dan yang saya lakukan adalah kemudian saya ajak menggambar bersama, saya juga menggambar atau membaca buku bareng gitu. Karena nggak mungkin membaca buku sambil lari-lari, nggak bisa harus duduk ya, menggambar sambil jalan juga bisa. Itu juga ya, itu cara secara tidak langsung, ketimbang saya melarang-larang, jangan lari, jangan, itu capek gitu. Jangan, lebih baik kalau anak itu kita alihkan perhatiannya sih. Kalau saya bukan tipe yang suka menasihati gitu. Jadi lebih baik kita arahkan kemana, tanpa sadar dia kita arahkan. Bahkan kalau saya menasihati itu tidak, oh kamu nggak boleh gitu. Saya kalau mau tidur, saya bacakan buku cerita, tapi ceritanya saya karang. Itu sebenarnya mengkritik dia. Lama-lama tapi dia tahu ini bukan saya kan itu. Gitu. Jadi lama-lama putri ini, maksudnya dia sebenarnya. Tapi kan tidak secara langsung ya. Nah, tadi kembali lagi seni itu juga, karena kan juga ada elemen skill ya Pak ya, ada elemen keterampilan ya, menggambar, menari, apapun itu ada aspek skill itu juga, yang itu sebenarnya juga kalau waktu anak-anak itu kira-kira bisa mengembangkan aspek-aspek motorik halus. Jadi dia bisa punya, selain motorik kasar itu juga penting, motorik halus sendiri juga sangat penting untuk dikembangkan. Ketika berkarya itu mau nggak mau seorang anak itu pasti akan tersedot perhatiannya, dan itu latihan konsentrasi yang sangat bagus. Hari ini itu problem kita hari ini Pak, dengan medsos, dengan gadget segala macam itu anak-anak non difabel aja bisa konsentrasi kan. Kalau ingatannya pendek dan segala macam, justru aktivitas-aktivitas seni itu menurut saya juga akan membantu untuk kemudian dia berkonsentrasi. Entah nggak harus lama ya, hanya berapa jam, sekian jam, tapi itu intensif ya, intens ya, perhatian dan segala macam ya, dia untuk bisa mengekspresikan kegelisahannya, kegalauannya di karya itu. Dan itu yang menurut saya menjadi anak itu seimbang. Jadi karena you.